kasih pemirsa, kembali lagi di Special Talk Show. Ya Ibu Nevi, saya langsung ini saya ingin bertanya seputar harapan untuk perlindungan generasi milenial agar terus produktif yang ada di Aceh, Ibu. Seperti apa? uh, Seiring dengan bertambahnya penduduk ya di Aceh khususnya ya kan, tentu saja berpengaruh pada seluruh aspek, baik itu aspek sosial, ekonomi, lingkungan, psikologi, hankam dan lain-lain. Dan itu akan bermuara kepada uh, apa ke kemunduran atau kemajuan dari pembangunan. Nah, yang kita perlukan bagaimana kita mengelola manajemen kependudukan uh, untuk perlindungan kaum milenial secara komprehensif dari semua pihak stakeholder. Nah, itu yang kita perlukan karena seperti Ibu katakan tadi, begitu banyak tantangan kaum milenial dengan era globalisasi ini. Namun demikian kaum milenial harus juga membekali dirinya baik dari segi pendidikan, karena menghadapi revolusi 4.0 hari ini. Jadi kaum milenial harus membekali dirinya, baik itu dari pendidikan, tentu saja harus pembekalan dirinya dengan berbagai macam keilmuan. Kemudian dari kesehatan, tidak cukup dengan ilmu yang banyak saja kalau tidak ada kesehatan jiwa yang sehat. Dan juga harus dibekali dirinya untuk jauh dari merokok dan obat-obat terlarang. Kemudian juga teknologi seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa melek teknologi untuk kaum milenial suatu kebutuhan ya, karena dari teknologi tersebut dia bisa mengakses segala macam kebutuhannya dan juga ilmu yang dia dapat untuk menghadapi era 4.0 tadi, ya kan? Ini yang kita harapkan dari kaum milenial tersebut, supaya dia bisa bertanding di dan bersaing. Nah, baik. Berbicara tentang bersaing, Kak Ida, iya kan? Kita nih sikut-sikutan nih ceritanya, anak muda loh, dengan semangat yang menggelora begitu. Bagaimana terus mempertahankan untuk kualitasnya juga, untuk bahan-bahan yang dipakai dalam suatu, ya ini katakan cemilan ya. Nah, seperti apa sih? Jangan sampai nanti kita tersingkirkan. Ini secara tidak langsung seperti hukum rimba begitu. Seperti apa tanggapan dari Kak Ida? Iya, sebenarnya di zaman yang milenial ini kita dituntut untuk inovatif, kreatif, dan cepat. Tiga hal itu. Jadi kita harus inovatif, harus kreatif, dan juga harus cepat. Jangan menunggu hari esok gitu. Hari ini kita harus mulai terus. Nah, kalau untuk saya sendiri di bisnis donat ini, saya beri nama Get Latela. Itu saya berinovasi di situ. Saya membuat donat itu yang berbahan baku dari labu dan ketela. Jadi itu juga jadi nilai tambah, sehingga kita berbeda dengan yang lain. Nah, itu menjadi sebuah peluang buat kita juga membantu para petani, gitu kan. Nah, untuk kedepannya ini ya kita harus memperkuat itu lagi usahanya. Kualitasnya harus kita jaga tetap harus kita jaga, tidak boleh berubah-berubah. Nah, kemudian harus selalu ada hal-hal baru yang kita munculkan di produk kita. Mungkin hari ini kita variasinya seperti ini, bulan depan atau tahun depan kita buat variasi yang lain lagi. Berinovasi terus. Jadi nggak boleh berhenti. Karena kalau berhenti itu ya kita akan ditikung gitu kan. Istilahnya gitu. Rasa yang baru lagi. Iya benar. Kita harus selalu menciptakan varian-varian yang baru. Apapun itu pokoknya yang kita harus kita inovasikan di produk-produk kita. Dengan demikian kita juga tadi teknologi juga harus kita pelajarin lagi. Kita harus lebih tahu lagi ini udah perkembangan sampai mana nih marketing 4.0 sekarang gitu. Mungkin ke depan nanti akan apa lagi gitu kan. Itu harus kita ikuti, harus lihat di sosial medianya. Kemudian perkembangan itu harus kita ikuti semuanya. Ya, satu lagi di segmen terakhir untuk Kak Ida, pertanyaan saya, melihat ini memperingati Hari Ibu. Nah, kita kan melihat dari zaman yang dulu dengan yang sekarang, makna dari Hari Ibu sebenarnya sudah mulai berbeda. Kalau dulu yang hanya tugas seorang ibu adalah ya merawat anak, mengasuh anak juga. Ini hanya antara urusan dapur, tempat tidur dan juga sumur begitu ya. Kalau sekarang kan tidak, malah justru para ibu, para perempuan juga mampu bersaing di dunia pendidikan juga, di sektor ekonomi juga. Tanggapan dari Kak Ida sendiri seperti apa harusnya? Kita menjadi perempuan saat ini memang dituntut untuk menjadi
enggak yang seperti tadi dikatakan dapur, sumur, kasur gitu ya. Itu udah zaman sekali. Betul. Nah, yang sekarang kita silahkan berkreasi, silahkan melakukan sesuatu apapun, tapi tetap tidak melupakan fitrah kita sebagai perempuan. Nah, seperti saya juga sendiri, saya memilih pekerjaan yang bisa saya lakukan di rumah. Saya produksinya di rumah, kemudian saya juga tidak meninggalkan pekerjaan saya sebagai seorang perempuan, sekarang menjadi seorang istri gitu. Jadi tetap bisa melakukan bisnis ya, berkarir di situ, terus kemudian saya juga tidak meninggalkan pekerjaan fitrahnya perempuan seperti itu. Jadi perempuan-perempuan sekarang ini ya tidak mesti harus keluar rumah untuk mendapatkan apa ya keinginan dia gitu kan. Jadi kayak kita berkarir sekarang nggak harus keluar rumah, di dalam rumah pun bisa gitu. Dan dibantu dengan teknologi tadi, kita cuma bermodalkan gadget, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Betul gitu. Sekali. Saya tetap di rumah. Kalau Ibu Kartini bagaimana? Singkat saja Ibu, harapan Ibu terkait dengan peringatan Hari Ibu seperti apa? Ya, baik. Dalam peringatan Hari Ibu ini kita berharap, karena saya bergerak di bidang kesehatan, bagaimana ibu-ibu lebih sehat. Dengan ibu sehat, ibu akan kreatif. Dengan ibu kreatif, ibu ini adalah pendidik generasi penerus bangsa. Dalam pendidikan itu, bagaimana bangsa ini bisa berkolaborasi dengan berbagai inovasi untuk membangkitkan perekonomian baik dari rumah tangga maupun untuk perekonomian daerah dan nyalah sesuai itu. Baik, ini yang hadir di sore hari ini berlatar belakang yang berbeda ya. Ini seorang bisnis kuliner juga, ada juga Ibu Kartini kesehatan. Di bidang kesehatan ya Ibu. Ibu Nevi, siapa sih yang nggak kenal sama Ibu Nevi, dan juga Ibu Dia. Ibu Dia, terakhir juga ini Bu, harapan Anda untuk generasi milenial di Aceh ini Bu, seperti apa? Ya, tadi apa namanya, perempuan mindsetnya harus berubah. Ya. Terus gali potensi diri semaksimal mungkin, berusaha. Perempuan bisa melakukan pendidikan yang sangat tinggi, terus kemudian perempuan bisa berusaha memberdayakan ekonomi dan menjadi yang terbaik, jadi contoh buat anak-anak kita. Selain itu juga tadi tetap untuk menjaga fitrah sebagai seorang ibu sehingga keluarganya bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah, adem lah Ibu Dia. Baik, itu saja Ibu, terima kasih banyak untuk Ibu Dia, sukses ya Ibu ya. Saya kalem kalau lagi ngobrol sama Ibu Dia, saya berasa yang seperti ngobrol dengan teman, sharing. Karena saking enaknya Ibu Nevi ya. Terima kasih banyak untuk kehadiran Anda di Studio TV, dan juga Ibu Nevi, terima kasih banyak atas waktunya juga. Ibu Kartini, sehat terus ya Ibu, dan Kak Ida, jangan lupa rasanya, rasa donatnya begitu ya. Boleh diicip-icip sebentar lagi. Oke, baik. Nah pemirsa, mudah-mudahan di peringatan Hari Ibu yang ke-91 tahun ini banyak sekali kegiatan yang nanti di puncaknya di tanggal 12 Desember 2019 di Anjung Monmata. Ini dimulai dari jam 8.30 sampai selesai. Pagi ya Bu? Atau pagi? Baik. Nah ini juga diharapkan untuk semua kalangan masyarakat bisa hadir ya, untuk menikmati seperti apa sih kegiatannya, karena banyak sekali yang nanti sosok-sosok penting, dan juga ini bisa menjadi panutan kita semuanya ya. Baik, terima kasih juga untuk yang tadi sudah menelpon Ibu Sri di Lampat Nurut ya. Ibu Siti, maaf, Ibu Siti Lampat Nurut. Baik, terima kasih banyak. Dan akhir kata saya Agustiada pamit ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda semuanya.